Sindir Kemenak, pendakwah dari Sulaiman, cuma iblis yang bermasalah dengan suara azan. Aturan itu harus didudukkan secara proporsional karena realitas masyarakat kita adalah beragam. Karena itu ketika masyarakat sudah menerima satu value, satu nilai yang disepakati bersama, maka itu bisa tetap diberlakukan sepanjang ada kesepakatan. Karena itu pemberlakuan SE ini harus proporsional dan juga profesional, memperhatikan aspek kearifan lokal serta tidak digeneralisir. SE ini sebagai panduan semata untuk kepentingan mewujudkan. Kalau kita masuk dalam kaidah fikih lil wasail hukmul maqasid, wasilah itu dihukumi tujuan. Seperti adzan, kalau adzan nggak boleh pakai pengeras suara, siapa yang bisa mendengarkan adzan? Sampai di mana suara orang yang adzan? Mungkin hanya sampai 1-2 rumah di sebelah masjid, satu dusun, apalagi satu desa, nggak mungkin dengar adzan. Gimana cara sampai suara adzan itu ke masyarakat semua? Dengan pengeras suara. Sekali, Mbak. Nah itu kan seruan, adzan itu kan seruan, Mbak. Menyerukan ke seluruh masyarakat. Ini loh waktunya sholat. Nah, kalau sekarang diatur, dikecilin ya, dianu. Lah yang jauh-jauh mana denger? Allahu a'lam. Apa yang membuat mereka itu anti gitu loh. Coba duduk dengan baik. Apa yang dia nggak setuju atau dia larang atau dia sampai haramkan pengeras suara itu, dari mananya, dari apanya. Kalau dia menyatakan bahwa ini tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW, maka berapa banyak yang nggak ada di zaman Nabi kita lakukan. Orang Islam tuh, insan itu pasti tahu lah. Tadi saya udah katakan, sebelum jadwal misalkan jadwal zuhur kan, pasti tentang adaan asar. Jadi yang ini nggak bakal merasa terganggu karena udah tahu jadwal untuk melaksanakan adan atau selawatan gitu kan. Jadi sama sekali nggak ada gangguan. Sindir Kemenak, pendakwah dari Sulaiman, cuma iblis yang bermasalah dengan suara azan. Pendakwah dari Sulaiman mengkritik aturan baru yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama atau Kemenak soal pengeras suara di masjid dan musola. Dari Sulaiman bahkan sampai menyindir Kemenak dengan menyebut bahwa hanya setan yang kepanasan mendengar suara azan. Belum lama ini Menak Yakut Holil Kaumas telah resmi mengeluarkan surat edaran baru terkait aturan penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Aturan itu menurut dari Sulaiman tidak bisa diterapkan di wilayah yang 100% Muslim. Hal tersebut lantaran tidak akan ada warga yang terganggu dengan suara azan. Justru dari Sulaiman menyebut bahwa hanya iblis yang akan kepanasan mendengar suara azan. Aturan ini mungkin hanya berlaku di kota-kota besar ataupun di tempat-tempat Muslim yang minoritas atau berimbang. Demikian ucap dari Sulaiman. Tapi kalau di Aceh, di Sumatera Barat, di tempat-tempat yang 100% Muslim ya, peraturan ini mesti diabaikan karena tidak akan ada orang yang bermasalah dengan suara azan, kecuali iblis yang panas dengar azan itu setan. Demikian sambungnya. Dalam video berjudul Video Reaction, mestinya bukan hanya masjid, tapi seluruh tempat ibadah itu. Dari Sulaiman tidak pernah merasa terganggu dengan bunyi dari simbol peringatan keagamaan yang lain. Saya tinggal di Bali lama, dan saya tidak masalah dengan suara hura yang kadang luar biasa kerasnya. Bunyi gamelannya itu. Demikian tugasnya. Menteri Agama RI Yakut Holil Kaumas menanggapi terkait kontroversi surat edaran atau SE tentang pengaturan pengeras suara masjid dan musola yang sebelumnya dia keluarkan. Hal ini diungkapkannya usai acara di Gedung Daerah Provinsi Riau di Pekanbaru pada Rabu, 23 Februari 2022. Dalam kesempatan itu, Yakut mengatakan bahwa kebijakan tersebut dikeluarkan tidak lain untuk menjaga ketenteraman. Kalau rumah ibadah saudara-saudara kita non-muslim itu membunyikan toa sehari 5 dengan kencang-kencang secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek, kiri, kanan, depan, belakang pelihara anjing.
Misalnya, menggonggong dalam waktu bersamaan. Kita terganggu nggak? Demikian ujar Menaki Yakut. Artinya apa? Bahwa suara-suara ini, apapun suara itu, ini harus kita atur supaya tidak terjadi gangguan. Speaker di musola dan masjid silahkan dipakai, tetapi tolong diatur agar tidak ada yang merasa terganggu. Agar niat menggunakan toa atau speaker sebagai sarana syiar tetap bisa dilaksanakan tanpa harus mengganggu mereka yang mungkin tidak sama dengan keyakinan kita. Demikian sambungnya. Yakut menyebut sejauh ini sudah banyak dukungan terkait keluarnya SE nomor 5 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola itu. Karena alam bawah sadar kita pasti mengakui itu. Bagaimana kalau suara-suara itu tidak diatur pasti mengganggu. Demikian ujarnya. Truk itu kalau banyak di sekitar kita diam di satu tempat, misalnya ada truk kiri, kanan, depan, belakang kita. Lalu mereka menyalakan mesin sama-sama. Kita pasti terganggu. Suara-suara yang tidak diatur itu pasti akan menjadi gangguan. Demikian sebutnya.